Shalom, kembali dengan Old Path Ministry dan di pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang 10 hukum. Banyak sekali orang yang menganggap 10 hukum ini adalah suatu perintah-perintah yang memberatkan. 10 hukum ini adalah suatu perintah yang mana kalau kita turuti kita akan masuk surga. Tapi apakah benar ketika kita melakukan perintah Tuhan ini adalah untuk supaya Tuhan menerima kita dan kita masuk surga? Seolah-olah itu adalah prinsip keselamatan oleh karena usaha perbuatan kita. Tetapi dengan pengertian hukum yang benar ini, kita mau melihat karakter dan tabiat Tuhan lebih jelas lagi. Dan sebenarnya apa maksud Tuhan dalam memberikan 10 hukum ini? Di dalam Keluaran 20 ayat 2, ini adalah pembukaan 10 hukum. Yang mana kalau kita biasa tanya ke orang, apa sih pembukaan 10 hukum? Orang pasti akan langsung bilang, jangan ada padaku ilah lain di hadapanku. Itu adalah hukum pertama. Betul, itu adalah salah satu pembukaan. Adalah hukum pertama, ya sudah pasti pembukaan. Tetapi banyak orang tidak mengutip atau membaca ayat ini ketika membaca 10 hukum. Dan kata-kata ini adalah suatu yang bisa membuat suatu perbedaan dari pengertian seseorang terhadap hukum itu sendiri. Keluaran 20 ayat 2 katakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tuhan, Yahweh Elohim kita, ketika bangsa Israel tidak mengingat Tuhan di tanah perbudakan, Tuhan sudah terlebih dahulu mengingat mereka. Dan Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Sekalipun mereka mungkin tidak ingat Tuhan. Tapi Yahweh, Tuhan kita menunjukkan kasih-Nya dengan mau berinisiatif membuat suatu cara bagaimana bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir, yaitu tempat perbudakan. Dan apa itu perbudakan? Perbudakan bukan hanya sekedar perbudakan literal zaman dulu. Tapi Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 34, kemudian Yeshua berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jika kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mereka menjawab kepadanya, yaitu orang Yahudi yang sudah percaya. Yesus tidak berbicara dengan orang yang Yahudi yang bebal, yang tidak percaya, yang menentang dia. Tapi ada orang Yahudi yang sudah mendengar pekabaran dari Yeshua, dan mereka percaya. Dan Yeshua mengatakan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi jawab dari orang Yahudi ini adalah, kami ini keturunan Abraham. Kami tidak pernah diperhamba oleh siapapun. Bagaimana mungkin engkau mengatakan kamu akan merdeka? Lalu Yeshua menjawab kepada mereka, sesungguhnya aku berkata padamu, bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi Yeshua ini mengatakan bahwa setiap orang yang masih cetak dosa, mereka adalah hamba dosa. Dan ini adalah type dan anti-type, dimana di zaman dulu bangsa Israel di Tulah yang ke-10, ketika mereka masih ada di Mesir, mereka harus potong domba, dan darah dari domba itu mereka letakkan di atas dari bubungan pintu tersebut. Yang mana ketika ada darah tersebut,
anak sulung mereka tidak mati. Dan oleh tangan Tuhan yang dahsyat inilah mereka akhirnya dibawa keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, dibawa keluar dari rumah perbudakan. Dan itu adalah hari Paskah. Dan di 2000 tahun setelah itu, penggenapannya, Kristus Yesua, the Messiah, darahnya tercurah di kayu salib di Golgota, dan kita dibawa keluar dari perbudakan dosa. Kita ditebus. Dan kebenaran itu, Yesus adalah, Yohanes 14 ayat 6 katakan, Yesua adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Roma 5 ayat 8 mengatakan, namun Elohim menunjukkan kasih-Nya sendiri kepada kita, bahwa ketika kita masih berdosa, Hamasia sudah mati ganti kita. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih dalam rumah perbudakan, ketika kita masih dalam Mesir dunia, ketika kita masih dalam kebodohan-kebodohan kita tidak peduli tentang siapa Tuhan kita, tentang bagaimana Dia sudah mengasihi kita. Kita tidak peduli, kita masih sibuk dengan bisa alkohol kita, perzinahan kita, keduniawian kita. Kita masih menonton tontonan dan musik-musik yang mendukakan hati Tuhan. Kita masih makan seenak jidat kita. Kita masih menganggap diri kita ini milik kita sendiri. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati bagi kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, Kristus sedang mengentarai kita. Dia menjadi pengantara di antara Bapa dan manusia. Dia masih memohon agar kalau bisa setiap orang dikasih kesempatan untuk mendengar kebenaran ini, untuk kita bisa dibenarkan, diselamatkan. Tuhan tidak menghendaki ada seorang pun yang binasa, tapi Dia menghendaki sekiranya setiap orang bisa diselamatkan dan bertobat, dipulihkan image Tuhan dalam diri setiap orang. Itu kehendak Kristus, itu kehendak Bapa. Dan Dialah yang membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Dan apa tujuan Yesus datang? Arti kata Yesus adalah Yehova adalah keselamatanku. Matius 1 ayat 21 katakan, misi dari Yesua adalah untuk menyelamatkan manusia keluar dari dosa. Dan tujuan Yesua adalah bukan untuk memanggil orang benar yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Dia datang ke dunia ini yang satu-satunya yang di alam semesta ini yang jatuh, untuk memanggil orang yang berdosa ke dalam pertobatan. Dan Roma 2 ayat 4 katakan, apakah engkau akan menganggap remeh kekayaan, kebaikan, dan kelapangan hati serta kesabarannya, dengan tidak menyadari bahwa kebaikan Elohim, kebaikan Tuhan, menuntun engkau kepada pertobatan. Pembukaan dari 10 hukum adalah Dia menyatakan, akulah Yahweh Elohimmu yang sudah berinisiatif menyelamatkan engkau keluar dari rumah perbudakan. Ketika kamu masih dalam rumah perbudakan, masih dalam perhambaan dosa, masih dalam kecintaan diri, Saya yang tarik keluar kamu. Inilah Tuhan mau menunjukkan kebaikannya Dia. Tuhan mau menunjukkan karakter kasih-Nya sebelum Dia mengungkapkan isi karakternya di 10 hukum itu. Dan ketika kita sudah melihat kebaikan Tuhan yang menarik kita keluar dari rumah perbudakan, itulah yang seharusnya membawa kita mengasihi Tuhan dengan memelihara seluruh perintah Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi Dia sebab Dia lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan kita, Bapa kita di surga,
jauh sebelum kita lahir, yang sudah tahu akhir dari sejak mulanya. Tidak ada yang dia tidak tahu. Dia melihat jauh ke depan. Dia tahu pilihan-pilihan hidup kita yang salah, bagaimana kita memilih kehidupan kita yang salah. Dia tahu semua itu. Dan dia berikan anak yang tunggal, Kristus juga sebagai anak, dia menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Di waktu kita masih berbuat dosa, dia sudah menunjukkan kasihnya bagi kita. Dan kalau kita melihat kasihnya itu, seharusnya hati kita hancur dan kita mau mengasihi dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Itulah pembukaan dari 10 hukum. Dan apa tandanya kalau kita sudah mengasihi dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita? Jika kamu mengasihi aku, mengasihi Kristus, kita akan memelihara seluruh perintah-perintah dari Yeshua, perintah-perintah Bapa. Sebab inilah kasih Elohim, bahwa kita seharusnya memelihara perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidaklah berat. Kenapa perintah-perintah Tuhan berat? Kita merasa itu sebagai suatu beban yang berat. Karena kita tidak pernah melihat kasih Bapa di dalam 10 hukum itu. Kita salah mengerti karakter Tuhan. Kita salah mengerti apa maksud Tuhan dari seluruh perintah Tuhan ini. Kita tidak mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita tidak mengerti apa artinya dibebaskan dari perbudakan dosa. Kalau kita tidak pernah melihat kasih Bapa yang sudah begitu besar, inisiatif Tuhan, kebaikan Tuhan yang menuntun kita pada pertobatan, kita akan menganggap perintah-perintah Tuhan itu sebagai formalitas, legalitas, perintah yang berat. Tapi kalau kasih Tuhan sudah muncul dalam kita karena kita sudah melihat kasih Bapa terhadap kita yang jahat ini, maka perintah Tuhan itu tidaklah berat. Kita akan melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, dengan kerelaan hati, walaupun sakit bagi kedagingan kita. Tapi kita ingat kasih Bapa yang sudah lebih dahsyat lagi, penyangkalan diri anaknya itu. Kita akan rela mengikuti kedagingan kita disalibkan. Kita akan rela mengikut Kristus kemanapun dia pergi. Kita akan rela menyangkal diri kita meskipun itu tidak enak bagi perasaan kedagingan kita. Tapi saya rela mengikuti Tuhan apapun konsekuensinya. Keluaran 19 ayat 4 katakan, kamu telah melihat apa yang telah aku perbuat terhadap Mesir, dan aku menopang kamu di atas sayap Raja Wali dan membawamu kepadaku. Inilah kebaikan Tuhan. Tuhan dengan tangan yang kuat, dia memporak-porandakan orang Mesir untuk membawa Israel, umat-umatnya, anak-anaknya, dibawa keluar dari perbudakan Mesir, dibawa kepada dirinya sendiri. Seperti dibawa sayap Raja Wali. Tuhan yang membawa kita. Dan sekarang jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan, nah menarik sekali ya, Keluaran 19 ayat 5 ini di bahasa King James Version ya, dikatakan kalau kamu mau obey, menurut, tapi bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai mendengarkan. Jikalau kamu mau mendengarkan atau menurut suaraku dan keep, memegang, menjaga perjanjian-perjanjianku, maka engkau akan menjadi bangsa harta kesayanganku, peculiar treasure, di atas segala bangsa yang lain. Sebab seluruh bumi ini adalah milikku. Jadi janji Tuhan tersebut adalah atas ada sebuah syarat, yaitu ketika Tuhan sudah membawa kita keluar dari perbudakan Mesir, kita keep, kita jaga perjanjian Tuhan,
Kita mau obey suara Tuhan. Nah, kata obey di sini, kode Strong Concordance-nya adalah H8085 adalah shema, yang artinya mendengar, to hear intelligently, mendengar dengan kecerdasan, dengan intelektual, mendengar dengan pengertian. Jadi bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan bla 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 bla, tetapi ini adalah suatu pendengaran yang ketika kita dengar, kita cerna, kita betul-betul memahami apa isi firman Tuhan. Dan juga berarti attentively, carefully, mendengar dengan perhatian. Tidak hanya sekedar ya dengar-dengar aja gitu. Tapi kata shema ini yang artinya katanya adalah mendengar, juga berarti obey, obedient, penurutan. Apa buktinya kita sudah betul-betul mendengar dan memahami? Ya dengan menurut. Itu dia pengertian dari shema. Jikalau kamu mendengar dengan intelligently, sehingga kamu menurut, kamulah peculiar treasureku. Kamulah hartaku yang paling berharga di atas segala bangsa. Itu janji firman Tuhan. Dan kata keep yang ada di H8104 di Strong Concordance, kode Strong Concordance-nya adalah shamar, yang artinya guard, protect. Itu seperti melindungi suatu harta berharga kita. Kalau kita punya suatu harta berharga, entah itu handphone kita yang kalau kita hilang kita bisa nangis. Kalau kita menganggap itu adalah suatu harta yang berharga, itu adalah bagian dari hidup kita, kita akan jaga baik-baik, kita tidak akan taruh sembarangan. Kita akan pastikan selalu bersama dengan kita. Jangan sampai kita lalai dan akhirnya hilang. Dan kita sedih. Kalau itu adalah sikap kita terhadap harta dunia yang mau binasa, begitulah seharusnya lebih lagi kita menghargai kebenaran, perjanjian, hukum, firman Tuhan yang begitu berharga, yang sifatnya kekal. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan kalau yang mana adalah kita menjadi biji mata Tuhan, peculiar treasure, adalah ketika kita shema, mendengar dengan penuh pengertian sehingga kita menurut, dan kita jaga covenant itu, perjanjian yang Tuhan sudah berikan pada kita. Dan janji firman Tuhan itu adalah kuasa. Pioneer Seventh-day Adventist A.T. Jones yang juga dipercayakan suatu pekabaran rahmat terakhir, pekabaran 1888, The Most Precious Message, mengatakan iman adalah mengharapkan firman Tuhan untuk melakukan apa yang dikatakannya, dan bergantung pada firman itu untuk melakukan apa yang dikatakannya. Firman Tuhan adalah kuasa. Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi sebagaimana apa yang firman Tuhan katakan. Dan itulah yang terjadi di penciptaan. Kalau kita mempercayai penciptaan, ada kuasa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan firman-Nya. Dan kuasa firman itu ketika dia berbicara akan jadi seperti demikian. Dan 10 hukum adalah firman Tuhan, dimana sesungguhnya ketika kita percaya firman Tuhan ada kuasa dan kita mempercayainya, ketika Tuhan berkata jangan berzina, itu adalah suatu janji, bukan lagi suatu perintah yang memberatkan kita, tetapi itu adalah janji bahwa itu bisa digenapi dalam kita, bahwa kita tidak akan berzina. Ketika Tuhan berfirman jangan membunuh, itu akan digenapi dalam kita kalau kita percaya. Oh, kita tidak akan membunuh, kita akan mengasihi sesama kita, kita tidak akan membenci saudara kita. Kita akan memiliki pikiran yang murni, kita tidak akan berzina dalam hati kita terhadap siapapun. Kita tidak akan mengingini milik sesama kita. Itu adalah janji. Ketika ada perempuan yang kedapatan berzina itu, mau dilempar batu,
Tetapi Kristus katakan, siapa yang berdosa di antara kalian lempar batu. Kalian boleh lempar batu kepada wanita ini. Tetapi tidak ada yang melemparnya batu. Dan tidak ada yang mengkondem wanita pelacur ini. Kristus sudah menunjukkan terlebih dahulu kasihnya kepada wanita yang sudah berzina ini. Itulah kita semua, umat Tuhan yang sudah berzina dengan kebodohan-kebodohan dunia. Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya kepada kita. Dan apa selanjutnya yang Yesus katakan? Setelah dia menunjukkan kasihnya, bagaimana perempuan ini tidak jadi dikondem dan diampuni. Kristus mengatakan, go and sin ye no more. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Dan di setiap perkataan Kristus ada kuasa, yang mana kalau kita percaya, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan pergi dan tidak berdosa lagi. Selama kita memegang janji Tuhan, itu akan betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan berdosa lagi. Kasih Tuhan yang sudah dinyatakannya terlebih dahulu pada kita, kita mau mengasihi dia kembali. Tetapi kita tidak bisa dengan kuasa kita sendiri, menurut seluruh perintah Tuhan. Tetapi ketika kita percaya bahwa kata-kata Tuhan itu adalah kuasa, itulah iman. Dan itulah yang membuat kita bisa serupa dengan Kristus, yaitu karakter hukumnya digenapi dalam kita. Dan penurutan kita bukan berdasarkan legalitas, bukan berdasarkan motif yang lain, tapi karena iman kita mau menurut Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Dan biarlah dalam pelajaran kali ini kita bisa melihat hukum Tuhan sebagai tabiat karakter Tuhan, dan kita semakin mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan memberkati.